adalah hari yang sangat luar biasa, di mana ada satu saudara kita yang akan memberikan diri dibaptis. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat saudara yang ibadah secara online boleh menyiapkan elemen perjamuan, dan yang ibadah secara onsite elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Boleh sama-sama sekali lagi kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan ada di tempat ini. Kita bersyukur buat cintanya yang besar bagi hidup kita. We thank you, Jesus. Kau rangkulku saat ku lemah, tanganmu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Katakan bersama, Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Ini doa kami Tuhan. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Pagi ini ingatkan kami sekali lagi Tuhan, hidup kami mulia di tangan-Mu. Tetap Kau pandang indah segala kekurangan kami, Yesus. Mari sama-sama katakan ini. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu ada bagi kami Tuhan. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Ini yang menjadi iman kami. Kau membuatku indah, berharga bagi-Mu Tuhan, berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu indah, yang terbaik bagiku. Kau membuatku
pagi ini lagu ini mengingatkan kita sekali lagi. Apapun yang menjadi kondisi dan situasi saudara, ada yang baik, ada yang mungkin mengganggu pikiran dan hati saudara. Entah itu pendidikan, karir, keluarga saudara, atau apapun itu. Pagi ini mari sama-sama kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di momen ini kita diingatkan sekali lagi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang kekuatannya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Boleh sama-sama kita mau terima Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan masuk dan menyentuh bagian hidup saudara. Tuhan sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kejadian kami ajaib di tangan-Mu Tuhan. Jadikan momen ini momen saudara dengan Tuhan secara pribadi. Ya Rabbi, ya Rasul. We thank you, Lord. We thank you for who you are. We worship you. Yes, God. Yes, God. Let's go, let's go. We worship you. Siapa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini ingatkan kami sekali lagi bahwa bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari dengan iman kita sama-sama. Sampai iman kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
Sungguh Tuhan, gak ada lain yang kami andalkan selain Engkau. Kami manusia biasa, tapi Engkau Tuhan yang luar biasa. Waktu manusia gak bisa dekat sama Tuhan, Tuhan yang turun mendekat sama kami. Waktu kami gak layak, Tuhan mati untuk melayakkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau andalan kami hari ini. Boleh gak kita siapkan perjamuan kita pada pagi hari ini? Roti dan anggur yang ada di tangan kita mengingatkan kita. Kita perlu mengandalkan Yesus dalam hidup ini. Waktu kita gak bisa keluar dari lumpur dosa, kita bersyukur Yesus yang angkat kita dan tarik kita dari lumpur dosa. Waktu kita gak bisa punya kekuatan menghadapi godaan, kita bersyukur Yesus yang kasih kita kekuatan menang atas godaan. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita, kita akhiri dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan dengan ucapan syukur. Anda yang lama yang baru, yang merasa dosanya banyak atau dosanya sedikit, satu hal yang kita syukuri yang ada di tangan kita, ini merupakan lambang pengorbanan Yesus. Ketika semua agama itu sama tentang manusia cari Tuhan, kita perlu tahu Yesus berbeda karena Dia Tuhan yang cari kita dan mati buat kita. Sementara saudara pegang cawan ini, saudara perlu bangga. Tuhan, thank you. Engkau yang cari aku dan mati buat aku. Terlalu besar anugerah-Mu Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita, kita akhiri dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Boleh gak kita yang bersyukur tadakan kedua tangan kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau gak karena kebaikan-Mu Tuhan, kalau gak karena anugerah-Mu Tuhan, kalau gak karena kasih karunia-Mu, kami gak bisa dekat sama Tuhan. Tapi karena Tuhan dulu yang dekat sama kami, sehingga kami bisa mendekat sama Tuhan. Mari yang bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. We thank you God. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami hanya debu dan tanah tanpa Engkau Tuhan. We need you Lord. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami hanya debu dan tanah tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami ranting yang kering tanpa Engkau Tuhan. Pagi hari ini biar kami terus melekat sama pokok anggur itu. Engkau yang supply kami ranting-ranting-Mu ini Tuhan. Engkau yang membuat kami jadi ranting yang berbuah. Engkau yang membuat kami jadi ranting yang sehat. Engkau yang membuat kami jadi ranting yang bertumbuh. We need you Lord, we need you God. Amen, amen.
berbuah. Mari angkat kedua tangan kita sampaikan, "Ma Tuhan, kami gak bisa jauh dari Engkau pokok anggur kami. Kami gak bisa jauh dari Engkau sumber kami. Engkau yang supply kami dengan kreativitas. Engkau yang supply kami dengan hikmat. Engkau yang supply kami dengan kekuatan. Engkau yang supply kami dengan iman, pengharapan. Engkau yang supply kami dengan kebenaran. Engkau yang supply kami dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang supply kami dengan berkat-Mu. Engkau yang supply kami, Tuhan. We need You, Lord. Amen. Berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Ini doa kami, Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Kalau itu kerinduan hati kita pagi hari ini, selalu kami mau terus melekat sama Engkau, Tuhan. Kami gak bisa jauh dari Engkau. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Kalau ini doa kita hari ini, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidup, yes, yang berdaulat. Sekali lagi biar ini jadi doa kita. Terhubung denganmu. Amin, amin. Selalu melekat. Biar firman-Mu itulah dasar hidup, amin, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Ini kerinduan hati.
We surrender, God. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Mari yang percaya kita miliknya Tuhan, boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa buat dia pagi hari ini. Thank you, God. Thank you. Gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Your grace is so powerful. Lebih kuat dari kegagalan kami. Biar kami boleh terus nempel dan connect terus sama Tuhan. Biar jiwa kami tahu kami milik Tuhan, Tuhan milik kami. You're so close to us. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu your presence is here with us. Engkau bahkan hadir di setiap hati kami yang lama yang baru. Tuhan berbicaralah buat kami biar apa yang kami bahas hari ini itu boleh menguatkan kami, membangun kami, mendewasakan kami, mengarahkan kami. Sehingga kami boleh jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah. Yang menang bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Boleh dengar suaranya AOC jam 10 boleh teriakan. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang. Kasih senyum yang lebar. Kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for all your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat kita yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah komunitas lansia kita dilakukan setiap minggunya secara onsite dan juga online setiap hari Selasa pukul 4.30 sore di ruang atmosfer. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita bisa hubungi Ibu Panca yang ada di nomor ini. Dan untuk usia 60 tahun ke atas, kita bisa sama-sama mengajak kawan-kawan kita untuk bergabung dan bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Emangnya keselamatan itu penting? Terus emang harus Yesus? Kalau nggak Yesus kenapa sih? Terus orang tuh bilang baptis apa sih emangnya tuh masih penting? Terus udah itu ada beberapa baptisan yang berbeda. Aduh bikin bingung lah. Perpuluhan emangnya tuh masih relevan? Tuhan itu kepo banget ya sama keuangan kita. Terus emangnya kita ini punya kemampuan, karunia, apa ya? Apa? Jadi pemimpin kelompok tidak, never, tidak akan pernah, nggak mau, ribet banget, pusing, pokoknya aduh nggak tau lah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi pernah lewat dalam pikiran kita semua. Akan tetapi jangan biarkan itu kemudian menghalangi kita untuk mencapai potensi diri kita atau mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Departemen Edukasi di Alpha Omega Church mengadakan inovasi yang luar biasa. Kita akan menjalankan 3 program di saat yang bersamaan untuk membantu lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi Anda dan saya untuk kita bisa belajar lebih banyak, mengerti lebih banyak, dan karena itu kita bisa mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Dimulai tanggal 16 Februari ada 3 program yang akan berjalan bersamaan. Victorious Life, Beginning Life, dan Cell Group Life yang akan berjalan bersama-sama. Sign up yourself today untuk supaya kita bisa mengalami, kita semua dibekali, dan kemudian kita mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua. Khususnya kalau Anda baru pertama kali hadir di gereja ini, selalu ngingetin, ini gerejanya orang nggak sempurna, tapi terus kita disempurnakan sama-sama oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru, mungkin Anda tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Sebagaimana yang Anda lihat, program-program pemuritan mulai berjalan, program-program pembangunan renovasi juga berjalan. Sebagian kita tahu juga ada banyak hal yang sedang disiapkan oleh gereja ini. Oleh sebab itu dukungan Anda itu akan membuat semua rencana Tuhan bisa juga digenapkan melalui gerejanya. Nah, sebelum kita memberi, ada satu ayat yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama hari ini. Dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Boleh kita baca sama-sama ya? 2, 3. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Nah, saudara, ini yang akan kita lakukan di tahun ini, akan terus di reminding persiapan kita untuk Son of Praise ya. Apa Son of Praise? Itu Tuhan titipkan lagu. Itu adalah kabar baik yang dikemas dalam lagu. Yang kita berdoa itu akan menyentuh banyak hati, jiwa, keluarga, dan kehidupan. Juga di minggu ini kita sudah mulai tentang renovasi penambahan ruang kids. Gudang mulai dibersihkan, siap-siap mulai dikerjakan. Dan kita juga berdoa melalui fasilitas yang baru. Kabar baik Injilnya Tuhan itu juga boleh bicara kepada makin banyak anak-anak kecil Tuhan titipkan, dimuridkan, dan bisa bertumbuh di gereja ini. Di akhir pekan ini gereja kita sangat dipakai Tuhan untuk bisa berdampak di beberapa kota. Kalau saya boleh tambahkan, di hari Jumat kemarin teman-teman Son of Praise kita ada di kota Blitar. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa lihat ratusan anak-anak muda bisa kumpul dari kota Blitar. Dan itulah kabar baik yang Tuhan titipkan melalui lagu lewat Son of Praise. Dan senang banget banyak orang bisa dilawat Tuhan. Lagu Kejadianku Ajaib saya perhatikan dipakai Tuhan sekali luar biasa. Setiap kali kita traveling, lagu itu bahkan sebelum khotbah, saudara, itu biasanya itu kayak orang udah kayak sama Tuhan kerjakan di hati mereka, itu luar biasa. Dan tadi malam saya juga baru balik dari Madiun, di sana juga ada KKR dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan pakai lagu-lagu Son of Praise memberkati kota-kota. So itulah yang ingin saya sampaikan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa setiap taburan persembahan kita ini bisa dipakai Tuhan biar kabar baiknya Tuhan itu boleh travel lebih banyak lagi, lebih jauh lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you hadiratmu dari awal hingga momen ini. Terima kasih buat semua program yang Tuhan mau kerjakan lewat gereja ini. Dan kami berdoa setiap taburan keuangan kami ini boleh dimaksimalkan yang terbaik. Rencanamu, kabar Injilmu boleh digenapkan melalui gereja ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Kalau udah kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Bagi Anda yang baru, Anda perlu tahu kita sedang dalam sebuah serial namanya Rich Family, Poor Family. Ini membahas tentang keluarga, relasi, baik bagi yang single ataupun juga yang udah menikah. Nah, di minggu yang pertama saya ingatkan sedikit kita ngebahas tentang godly man versus rich man. Kita address banyak pria-pria di minggu pertama. Dan minggu lalu kita ngebahas tentang Ezer Kenegdo kalau Anda ingat. Kita address banyak hal dari sisi wanita, life saver, penolong. Ya. Dan di hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan ngebahas tentang tanda-tanda tentang hidup pribadi kita yang sehat dan juga relationship yang sehat ataupun yang tidak sehat. Saudara, terakhir-terakhir ini saya nggak tahu banyak orang dekat saya, termasuk Pastor Esra, Pastor Elisa, mereka itu kena yang namanya frozen shoulder. Kayak pundaknya itu ada kakunya gitu. Jadi Anda bisa lihat tanda-tandanya, kesakitan terus gitu.
nengok juga susah gitu. Mulai dari pijet A, pijet B, tusuk jarum A, tusuk jarum B, sampai MRI dan lain sebagainya. Termasuk ada beberapa jemaat kita yang juga kena hal seperti itu. Nah jadi kalau lihat gini, oh mungkin dia kaku gini ya punggungnya. Oh frozen shoulder namanya gitu. Sebagian Anda gini, saya nggak tahu apa itu punggung beku. Yang saya tahu mungkin sebagian Anda, dompet saya lagi beku gitu. Mungkin saudara. Tapi orang sakit ada tandanya gitu kan. Orang flu ada tandanya. Sakit paru-paru ada tandanya. Mulai bersin-bersin gitu. Wah ini mau flu ini. Mulai dingin ini gitu. Saya jujur aja dalam beberapa hari ini tadi malam mulai kok mulai seperti mau beringus gitu ya. Wah ini mulai nih. Kita perlu antangin. Kita perlu yang namanya koyo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bagi yang muda-muda, apa tuh koyo itu? Itu hanya bagi yang 40 above. Jadi itu tanda-tanda usia penuaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah bicara tentang tanda termasuk gini, bagaimana kita tahu kita ini sehat apa enggak? Karena kita yang tidak sehat, itu membuat hubungan kita juga enggak sehat saudara. Tapi kalau kita sehat, itu membuat relationship kita itu akan sehat. Nah, Paulus simple aja dia nulis kepada orang-orang di Efesus. Yaitu di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Efesus pasal 4, ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Boleh kita ucapkan hendaklah dibuang sama-sama 2-3. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah ini menarik sekali waktu Paulus nulis ini kepada orang Efesus. Dia nggak pakai metafor, dia nggak pakai simbol, dia nggak pakai perumpamaan. Langsung dia clear jelas dia bahas tentang apa? Symptoms, tanda-tanda. Ini loh orang yang lagi nggak beres, manusia lama. Itu kan konteksnya manusia baru dan manusia lama. Ini loh manusia lama yang masih di drive manusia lama apa? Ini. Dia bilang, ya ayat ini tadi. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan hendaklah dibuang. Nah ini jadi tanda buat kita juga untuk mengukur gini. Karena sekali lagi orang mau flu ada tandanya. Frozen shoulder tadi namanya. Kalau frozen wallet saya nggak tahu gimana tandanya. Mungkin sama sakit, bad mood, emotional up and down. Mungkin sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang frozen mungkin. Tapi sekali lagi Efesus 4 ayat 31 juga kasih kita tanda nih. Are you healthy? Kita sehat nggak? Karena hubungan kita akan ditentukan dari itu. Nah makanya dia bilang gini. Sudah lihat tandanya, udah lihat symptomsnya. Dia bilang hendaklah dibuang. Nah kenapa kok Paulus dia tuh nulis ini kepada orang Efesus? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah kejadian kepada orang-orang di Korintus. Hal yang sama, symptoms yang sama terjadi kepada orang Korintus. Dan itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertikaian, menimbulkan saling menyakiti yang terjadi di tengah-tengah orang Korintus. Oleh sebab itu Paulus nasihati orang Efesus, hati-hati dengan tanda-tanda ini. Supaya tidak terjadi kepada orang-orang yang ada di Efesus. Nah, ayo kita lihat sama ayatnya waktu Paulus dia itu addressing isu yang sama ini kepada orang-orang di Korintus. Kita lihat ya sama-sama ya, kita baca 2-3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih duniawi, manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. So bicara makan berat, susu dan lain-lain sebagainya itu bukan hanya tentang pengajaran keras, enggak. Tapi yang Paulus bahas adalah gini, bagaimana kita itu dikontrol oleh kedagingan, keduniawian kita. Kita enggak dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, karena ini sudah terjadi kejadian sama orang-orang yang ada di Korintus, makanya Paulus juga nasihatin orang-orang Efesus. Kalau udah lihat symptomsnya, lihat tandanya, hendaklah dibuang.
dibuang. Boleh kita ucapin sama-sama sekali lagi 2, 3, hendaklah dibuang. Nah, hari ini yuk kita mendaratkan pembahasan ini aplikatif dalam hidup Anda dan saya. Ada 6 tanda orang lagi gak sehat. Ini termasuk buat saya secara pribadi. So tanda ini bukan hanya buat Anda, tapi tanda ini buat saya juga. Buat kita semua, termasuk relationship pernikahan yang menikah, yang single Anda bisa belajar dari hal-hal ini. 6 tanda orang lagi gak sehat. Yang pertama, siap ya? Kalau Anda mau foto, Anda mau catat silakan. Yang pertama tandanya adalah gini, komunikasi yang tajam. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, komunikasi yang tajam. Alias gak bisa komunikasi enak, gak bisa komunikasi tenang. Kalau bahasa Surabayanya apa alias ketus. Nembak-nembak gitu, ngamuk-ngamuk gitu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tubuh kita tuh gak bisa bohong loh. Ada symptoms itu dalam diri kita, tubuh kita gak bisa bohong. Benar apa benar? Suami-suami pernah lihat gak istrinya kayak gitu? Loh apa sih? Kesenggol aja kok. Istri-istri pernah lihat suaminya kayak gitu? Kita semua bisa kayak gitu. Ketika symptoms itu masuk, tandanya kita punya apa? Komunikasi yang tajam. Dan tubuh kita gak bisa bohong. Sama rekan kerja gitu ya. Teman-teman kerja, satu kerja gitu. Rupanya ada yang aneh sama dia. Dia marah rupanya sama saya gitu. Kita bisa kerasa. Karena apa? Tubuh kita gak bisa bohong. Sama teman di gereja juga gitu. Biasanya guyu gitu ya. Kok guyunya kok ketarik. Kok lain gitu kan. Tubuh kita gak bisa bohong Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah akhirnya apa? Ini yang terjadi, salah satu simptomsnya adalah komunikasi tajam. Di Alkitab ada. Daud sama kakaknya Eliab. Daud itu disuruh bapaknya antar makanan. Ke medan perang. Kakak-kakaknya perang, dia disuruh bawa makanan. Tapi tahu gak apa respon kakaknya? Ini orang yang bernama Eliab. Dia itu merespon gini. Boleh gak dikeluarin ayatnya? 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Waktu saudara baca ini coba saudara renungin. Pernah gak ini keluar di mulut kita kejadian di relationship kita? Coba kita baca ya sama-sama 2, 3. Kita baca yang merah aja ya. 2, 3. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2, 3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Loh, Daud datang itu mau kasih makan kakaknya. Kakaknya terus gitu. Bahasa Jawanya kan ini, lapo kon teko. Ngapain kamu datang? Aku tahu sifat hatimu, jahat hatimu. Loh, aku ini mau ngasih makan. What's wrong with me? And what's wrong with you? Bisa ngikutin Bapak Ibu. Kadang kan kita gitu ya, suami-suami punya tujuan baik gitu. Apa maksudmu? Tahu aku maksudmu. Atau mungkin istri-istri ya, kita punya tujuan yang baik. Tapi diterima dan direspon dengan mungkin negatif sama suami kita. Atau dengan kawan-kawan kita. Nah ini salah satu simptoms Bapak Ibu saudara sekalian kita lagi gak sehat adalah apa? Komunikasi yang tajam. Pernah ngalamin ini saudara di rumah? Atau tadi sebelum berangkat gereja? Atau mungkin setelah gereja? Nah simptoms yang kedua adalah gini saudara. Kompetisi yang toksik. Kita ucapin sama-sama ya 2, 3. Kompetisi yang toksik. Gak mau kalah dengan orang lain dengan cara yang tidak sehat dan jahat. Saudara pernah ngalamin mungkin kita gak suka dengan keberhasilan orang lain. Kita gak suka dengan suksesnya orang lain. Saudara pernah ngalamin itu? Hati-hati, symptoms itu kompetisi yang toksik. Dan itu bisa terjadi loh. Di pernikahan tuh bisa terjadi. Suami istri competing unhealthily. Bisa terjadi. Teman sama teman, kakak sama adik, teman gereja. Kita bisa punya kompetisi yang toksik yang gak baik. Dan itu pasti kedengaran dari cara kita ngomong, perilaku kita, respon kita. Di Alkitab ada gak? Ada. Kakak adik namanya Rachel dan Lea. Masalahnya saudara, ini suaminya sama. Jadi lebih lagi competing mereka satu dengan yang lain. Rachel dan Lea, akhirnya apa? Ini kan yang terjadi Rachel dan Lea. Yes, karena Yakub mengasihi Rachel lebih daripada Lea, Tuhan berkati Lea, punya anak. Rachel gini, loh
kok dia hamil duluan? Tuhan, berkemurahanlah buat hambamu. Gitu, dia gak terima toh. Kan dia kompetisi yang toksik, kok kakakku hamil duluan. Punya anak tambah panas. Loh, bisa punya anak kok aku enggak? Tuhan, teriak-teriak sama Tuhan. Mendengarlah Tuhan, Rahel dibuat mengandung. Lea gak terima. Loh, akhirnya nanti Yakub ke dia lagi dong. Tuhan kasih anak kedua, gitu. Anak kedua. Saudara, terus kompetisi yang toksik. Sampai ketika Lea sudah nggak bisa punya anak, budakku. Serius ini cerita Alkitab, saudara. Budakku dimajuin. Rahel juga gitu, dia udah nggak bisa punya anak, budaknya dimajuin. Bapak Ibu saudara, kompetisi yang toksik. Sama loh, suami istri ketika mungkin istri punya pemasukan lebih gede dari suami, itu bisa bawa insecurity. Bisa bawa kompetisi yang toksik di hati kita. Merasa lebih superior dari satu dengan yang lain. Be very careful. Itu symptoms. Kita lagi gak sehat. Yang paham boleh katakan yes. Saya yakin istri boleh dong lebih sukses, bisa aja. Tapi tetap ngerti loh. Menghormati seperti menghormati Kristus. Sama, kita yang pria-pria kalau kita punya keberhasilan, kita punya penghasilan, kita juga jangan rendahin istri kita yang ibu rumah tangga. Kamu lu gak ngapa-ngapain, kita yang banting tulang, jangan gitu juga dong. Karena apa? Jadi kompetisi yang toksik. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, ini symptoms yang gak sehat tentang diri Anda dan saya. Yang ketiga adalah ini, merobek. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, merobek. Apa merobek? Saudara, kadang kata-kata kita itu kritik yang menghancurkan, bukan kritik yang membangun. Saya pernah waktu lagi jengkel, lagi capek, itu ngasih Lita masukan, dan ternyata kritikan saya ini bukan membangun dia, malah merobek dia. Akhirnya apa? Saling robek-merobek. Berantem, saling marah-marahan gitu. Terjadilah bertengkar. Bapak Ibu saudara, kita semua bisa kayak gitu tanpa kita sadarin. Alkitab ada nggak contoh-contohnya? Ada, makanya gini Bapak Ibu, Alkitab tuh ngajarin kita bagus banget. Kapan hari di konseling itu ada yang tanya, Pastor kalau kita marah itu boleh berapa lama kita marah? Ya kita kembali ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Kalau kamu marahnya itu tengah hari, jangan sampai matahari terbenam. Tapi kalau kamu marahnya malam, jangan sampai matahari terbit. Jadi kalau berantemnya jam 3 sore enak, pendek. Karena habis itu kan maghrib. Ya. Wah, wis gelap, gak boleh ngamuk, gak boleh ngamuk. Karena kalau kita biarin terus apa yang terjadi? Itu jadi benih loh. Kalau benihnya udah bertumbuh, akhirnya waktu kita berucap, kita berbuat, itu merobek dan menyakiti. Oh serius. Makanya kalau berantemnya malam, apalagi mau tidur, waduh bingung. Kalau Anda mau bangunnya agak siang ya beresin sebelum tidur dong. Kecuali Anda bangunnya subuh, masih gelap, masih boleh marah. Enggak. Tapi kan kayak intinya adalah ya hati-hati gitu. Karena itu jadi benih yang bisa merobek. Coba kalau kita lihat di Alkitab kita Kain dan Habil. Ini sudah jadi bukti. Kain itu panas hati ya, diterus-terusin. Mangkel aku. Mangkel ya mangkel, tapi hati-hati. Kan dia gitu terus panas hati sampai berhari-hari. Akhirnya apa? Dibuai sama iblis. Ya, kamu nek mangkel gitu terus enaknya diapakno. Oh iya ya. Tak kasih ide. Dibuai terus sama iblis. Tak kasih ide. Kamu giniin adikmu. Kasih ide lagi. Nanti kamu beginikan adikmu. Wah iya. Akhirnya apa? Beneran loh. Dibuai dengan kejahatan. Bukan cuma merobek. Membunuh. Bener gak saudara? Don't kill your marriage. Don't kill your family. Hati-hati. Dengan ini kepahitan, kegeraman, fitnah, kemarahan, segala kejahatan. Be very careful. Symptoms yang berikutnya saudara, yang keempat adalah ini. Magnet drama. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Magnet drama. Ini apa sih maksudnya? Magnet drama adalah gini. Orang yang selalu diikuti konflik, masalah, kemanapun orang ini pergi. Jadi kalau misalnya Anda gini, Tuhan kenapa kemanapun aku pergi banyak masalah? Jangan-jangan Anda sumber masalahnya. Hati-hati saudara.
Magnet drama. Kemanapun dia pergi banyak drama. Karena jangan-jangan dia yang bikin drama loh. Oh, contoh di Alkitab ada. Orang namanya Yakub. Yakub ini sebelum ganti nama Israel, dia punya nama itu artinya adalah penipu. He's a liar. Makanya kemanapun Yakub pergi, dia bikin drama. Sama kakaknya dia bikin drama, urusan kesulungan, bener gak? Bapaknya pun dia bikin drama. Wong dia Yakub pakai bulu-bulu segala. Hair growth. Supaya tumbuh gitu kan. Bapaknya gini, oh ini Esau. Drama. Sampai lari ke rumah pamannya di Laban. Kalau Anda yang gak ngerti cerita Alkitab ini saya cerita. Sampai di rumah Laban pamannya bikin drama dia. Urusan pacaran. Aduh ya Rachel ya Lea. Semua ya drama Bapak Ibu. Mau pulang dari rumah pamannya yang jadi mertuanya. Drama juga bener gak sih? Wherever he goes he brings drama. Karena he is a magnet drama. Nah sering, mohon maaf. Kita semua harus nyadarin loh. Kalau seandainya nih ada di antara kita. Kenapa sih kemana-mana orang gak suka sama aku? Ayo evaluate dong. Jangan-jangan we are the trouble. Jangan-jangan kita ini magnet dramanya. Yuk kita evaluasi. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi magnet drama. Tapi kita jadi magnet berkat aja. Saudara mau yang datang berkat apa drama? Hah? Berkat dong. Ngapain drama ya? Tapi berkat dong. Supaya kita bisa jadi berkat. So ayo kita evaluasi diri kita. Supaya Tuhan mulai hari ini kalau aku ini magnet drama, ubahkan aku. Supaya jangan sampai aku jadi magnet drama. Tapi aku harus jadi magnet berkat. Sehingga kemanapun aku pergi, berkat Tuhan ngalir. Dan aku bisa jadi berkat. Saudara yang kelima adalah gini, serangan tersembunyi. Apa nih maksudnya nih? Maksudnya adalah gini, saudara pernah difitnah orang? Yang pernah difitnah orang boleh angkat tangannya saudara. Oh enggak banyak puji Tuhan. Yang pernah memfitnah orang, memfitnah. Yang pernah memfitnah orang boleh angkat tangannya saudara? Oh lebih gak banyak ya puji Tuhan sih. Jadi orang AOC ini yang gak difitnah, yang gak memfitnah, ya luar biasa. Tapi serangan tersembunyi itu maksudnya apa? Bukan cuma orang ngomongin kita loh, tapi hati-hati kadang kita bisa memfitnah orang lain. Kita yang lagi suntuk, kita yang lagi ngalamin masalah, terus kita bisa memfitnah orang lain. Itu bisa terjadi. Saya bisa kayak gitu, semua Anda juga bisa kayak gitu. Nah ketika kita ngebahas ini tujuannya apa? Bukan supaya Anda menuduh orang lain. Itu loh kayak si A. Bukan. Tujuan kita ngebahas ini supaya termasuk kita tuh mengevaluasi diri. Am I a magnet drama? Apakah aku punya kata-kata yang tajam? Apakah aku ini merobek? Menyakiti? Supaya kita itu bisa mengevaluasi. Jadi jangan kayak senggol istrinya, senggol suaminya. Jangan gak perlu. Atau senggol anaknya, ini loh buat kamu, ini loh buat kamu. Denger no. Saudara, bukan. Tapi ini tujuannya untuk mengevaluasi hidup kita. Apakah kita melakukan ini juga. Kalau kita diam-diam menyerang orang tersembunyi, saudara, hati-hati. Be very careful. Ada symptoms negatif di hidup kita. So, saya gak ngomong orang lain melakukan ke kita, enggak. Saya sedang ngomong apa? Kita melakukan kepada orang lain. Ayo kita evaluasi diri kita. Kalau diam-diam Anda tahu-tahu nyerang orang lain, be very careful. Tuhan, ada simptom apa yang negatif di hidup saya? Ini yang keenam, saudara. Yang terakhir, tandanya ya, tandanya. Ada lagi nih, pencuri identitas. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Pencuri identitas. Saudara seringkali orang yang bergumul dengan identitas diri akan mudah membenci dan merusak orang lain. Nah masalahnya adalah pergumulan identitas diri ini bukan hanya orang umur 20 loh. Oh kalau 20 ya namanya masih cari identitas. Enggak loh. 30 juga apa saudara? Cari identitas diri. 40 gimana? Identitas diri. 50 apa? Identitas diri. Makanya iblis itu nyerangnya selalu apa? Identity. Selalu. Nah bagi kita yang bergumul dengan identitas kadang saudara kita itu bisa membenci dan merusak orang lain. Karena apa? Kita sendiri bergumul. Tapi kalau gini saudara hari ini ketika kita dengar ini 6 symptoms ini. Iya ya, aku kayak gitu gak ya? Saya jujur mikir saudara persiapan ini saya mikir gitu. Iya ya, di momen apa ya saya gituin orang lain ya? Di momen apa ya saya gituin Lita ya?
Di momen apa ya saya lakuin ini ke anak-anak ya? Saya mikir gitu loh. Sama teman-teman komsel, sama orang gereja, mas staf di kantor, di sekolah. Saya mikir. Nah, ketika ini jadi symptoms kita, waktu kita mengevaluasi, pertanyaannya gini, gimana supaya kita keluar dari symptoms jelek ini? Kalau ada tanda-tanda ini di hidup kita, gimana caranya kita keluar? Efesus tadi ngajarin kita ini, hendaklah dibuang. Simpel. Boleh kita ucapin lagi sama-sama 2, 3, hendaklah dibuang. Buanglah dengan apa? Dengan ini saudara. Ini cara yang powerful yang Tuhan titipkan sama kita. Buanglah dengan ini, mengampuni. Boleh kita baca sama-sama 2, 3, buanglah dengan mengampuni. Karena apa? Mengampuni itu artinya gini, melepaskan, rilis. Waktu kita mengevaluasi diri, kita perlu juga loh, Tuhan ampuni aku. Waktu kita diampuni Tuhan, kita ngampuni diri kita sendiri. Kita itu melepaskan, kita itu rilis simptom-simptom negatif ini dari kehidupan Anda dan saya. Kita bukan cuman ini saudara, minta diampuni tiap hari. Tapi izinkan saya bilang gini, kita juga perlu mengampuni tiap hari. Kita perlu. Bukan enak aja ya kalau aku ngampuni dia kan dia yang enak. No. Kalau kita ngampuni kita yang enak. Karena waktu kita ngampuni kita itu melepaskan yang negatif dari diri kita. Yang paham ini boleh katakan yes. So waktu Anda ngampuni bukan enak dia udah nyakitin aku. Enggak. Waktu kita ngampuni itu enak kita. Karena kita itu rilis yang jelek dari hidup kita. Saudara membahas tentang ini ya kan yang nulis ini kan Paulus. Zaman itu kalau saudara perhatikan kalau Anda Kristen lama Anda tahu kalau Anda Kristen baru saya ceritakan. Paulus sama Apolos ini dari dulu itu dibanding-bandingin. Saudara. Makanya Paulus itu dia dewasa dan dia bilang gini. Aku nanam, Apolos nyiram, Tuhan yang numbuhin. Karena dari dulu dia dibandingin. Karena gini saudara, Paulus itu sendiri bilang. Aku ini gak bisa datang sama kamu dengan kata-kata yang indah. Kalau Anda lihat tulisannya Paulus bukan penulis yang diplomatis. Gak dialus-alusin kan enggak toh? Kalau dia kan langsung gitu. Geram, pahit, marah, hendaklah dibuang. Wes that's it. Berarti saya memikirkannya gini. Mungkin Paulus itu bukan communicator yang sekarismatik dan lihai Apolos. Tapi dia very good writer. Paulus itu penulis yang baik. Jangan-jangan Apolos itu ngomongnya bagus, terampil, karismatik, lebih disukain orang. Mungkin TikToknya lebih banyak yang nge-view daripada Paulus. mungkin. Karena Paulus sendiri ngomong kok, aku gak bisa datang sama kamu dengan kata-kata yang indah. I'm not so much diplomatic. Mungkin Apolos lebih diplomatik daripada aku. Tapi dia bisa menyikapi itu dengan sehat banget. Dia bilang gini. Aku nanam, Apolos nyiram, Tuhan yang numbuhin. Kadang kita dalam keluarga kan bisa gitu. Gara-gara aku loh. No. Kita semua ini cuma hambanya Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan keberhasilan. Yang paham boleh katakan yes. Kalau suami istri lagi berantem, kita semua perlu kembali gini. Enggak. Kita berdua ini cuma hambanya Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan keberhasilan dan kesuksesan. Karena orang akan banding-bandingin kan. Dalam keluarga juga gitu. Ketika ada mungkin kompetisi yang toksik. Kita semua selalu harus kembali. No. Kita ini cuma hambanya Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sama orang lain, rekan kerja kita, teman di gereja. Kita semua harus kembali kepada hal simpel ini. Aku ini cuma hambanya Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan buat kita untuk ngampuni, untuk rilis, itu jadi gampang. Karena Tuhan yang mampukan kita sebagai hambanya. Yang paham boleh katakan yes. Boleh gak letakkan tangan kanan kita di dada kita. Boleh gak kita bilang, aku ini hambanya Tuhan. Come on. Boleh lebih keras lagi, aku ini hanya hambanya Tuhan. So waktu kita sukses kita gak lupa diri. Waktu kita sedang ngalamin masalah kita gak rendah diri. Kita bisa rilis, kita bisa ngampuni semua yang negatif. Karena kita tahu kita cuma hambanya Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati dengan pertumbuhan, keberhasilan, kesuksesan. Yang diberkati Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh gak saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun kita berada.
Berapa banyak yang mau mengevaluasi dirinya? Tuhan, ada simptom ini di aku. Aku mau rilis. Dibuang dengan ngampuni. Kalau itu Anda, mari tadakan kedua tangan saudara, serahkan area itu sama Tuhan pagi ini. Waktu saudara angkat itu, saudara serahkan sama Tuhan, saudara bilang, Tuhan ampuni. Aku mau ngampuni, aku rilis yang negatif. I release in Jesus name. Aku ini hanya hambanya Tuhan. Kalau aku berhasil karena Tuhan. Kalaupun aku menghadapi masalah, aku kuat karena Tuhan. Kalau aku pun harus melewati badai ini, aku pasti bisa bersama Tuhan. Karena aku ini hambanya Tuhan. Come on. Yang mau mengampuni, yang mau rilis itu dari hidup saudara. Yang negatif dirilis pagi hari ini. Biar kita keluar dari tempat ini, Tuhan kerjakan healing di hati kita. Tuhan kerjakan healing di pernikahan kita. Kalau saudara mungkin punya kata-kata yang tajam, kata-kata yang merobek, rilis sama Tuhan. Kar, ampuni aku ngampuni, rilis. Biar pernikahan saudara dipulihkan, disembuhkan. Pribadi kita diutuhkan lagi sama Tuhan. Yang buruk disingkirkan pagi hari ini dalam nama Yesus. Diganti dengan kebaikan Tuhan. Kita responi dengan lagu ini sebagai doa kita. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada. Boleh sekali lagi, kau singkirkan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Amin Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Engkau yang mengisi hidup kami, Engkau yang diami hidup kami. Oh, bertatalah, bertatalah di hati kami. Kau singkirkan yang buruk, Engkau yang berkuasa. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari nasihat Paulus di Efesus. Biar kami boleh merenungkan simptom-simptom yang buruk di hidup kami. Kami rilis, kami ampuni, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami jadi pribadi yang utuh, pribadi yang sehat, makin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini, berkati kami berlimpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja.
Tambahkan kesempatan, pengaruh, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami. Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami lewat suka dan lewat duka kami. Anak-anak membawa persembahan mereka, Tuhan, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Engkau sendiri yang memberkati mereka sesuai janji-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kesehatan fisik kami, berkati kesehatan emosi, kesehatan jiwa kami, khususnya kesehatan rohani kami, cinta kami sama Tuhan dan sesama makin menyala-nyala untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami untuk kami mempraktekkan apa yang kami dengar Tuhan. Ketika kami pulang ada simptom negatif, Roh Kudus bicara buat kami, biar kami bisa rilis. Ingatkan kami hanya hamba-Nya Tuhan. Di pernikahan kami, di parenting kami, di pekerjaan kami, di kesuksesan kami atau di ketantangan kami, ingatkan kami hamba-Nya Tuhan. Pakai kami, bukan jadi magnet drama, tapi jadi magnet berkat-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat siang semuanya, Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. God bless us.